Sesuai janji kampanye, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mengeluarkan program makanan bergizi gratis. Saya setuju dengan program tersebut, di mana ada sebuah program mulia yang memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah. Seperti kita tahu, saya kan suka dunia olahraga ya. Jadi kalau yang ada bunyi-bunyi yang bergizi itu saya sangat semangat sekali. Karena banyak orang tua di luar sana yang tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan bergizi. Karena yang bergizi itu tidak sama dengan makan kenyang, ya kan? Makanya banyak anekdot kalau yang penting makan nasi biar kenyang. Padahal yang dimaksud dengan makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung makronutrisi dan mikronutrisi dan juga ditambah dengan vitamin dan mineral. Karena banyak kesibukan Bapak Ibu, jadi banyak memberikan makanan yang fast food gitu, yang junk food. Apabila ada program makanan bergizi gratis dari pemerintah, maka saya sangat support sekali. Orang tua juga sudah nggak perlu khawatir karena sudah dikasih makan oleh pemerintah. Dan bukan asal makan, makanan yang bergizi, saya juga yakin karena ketika ada pedoman gizi di situ sudah lengkap sekali gitu. Ada substitusinya, kalau ada ini diganti ini gitu. Jadi kita tahu protein mana aja, karbo yang mana aja, vitamin mineral yang mana aja dan dari mana aja kita bisa beli. Namun akhir-akhir ini banyak kejadian di media sosial. Ternyata makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah itu ada yang busuk, ada yang isinya belatung, terus ternyata yang lebih parah itu dan saya benci banget itu banyak makanan kemasan yang kalau kita bisa bilang itu adalah makanan proses food. Makanan proses food itu memang kalau kita lihat di belakang labelnya itu ada gizi-gizi gitu kan. Ada kandungan ini, kandungan ini. Tapi makanan ultra proses food itu gulanya tinggi. Kalau anak-anak gulanya tinggi, itu nanti dia akan diabetes. Kenapa? Karena gula itu adiktif, sama seperti rokok dan alkohol. Jadi tubuh itu akan selalu minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Gitu, tuh. Banyak kan kejadian-kejadian dikasih biskuit kemasan, wafer kemasan. Padahal dalam pedoman gizi itu tidak disebutkan, bahkan dilarang karena mengandung gula tinggi dan ultra processed food itu tadi. Apalagi ditambah ketika anak-anak sekolah yang tinggal makan, ternyata menemukan hal-hal yang kurang baik. Seperti ada makanan belatung. Viral kan kemarin itu. Sontak ada seorang anak yang ketika menemukan makanan di belatung, itu langsung kaget. Ternyata postingannya viral. Nah, di sini yang saya agak kurang setuju dengan para pejabat-pejabat di BGN itu. Ini Dewan Pakar BGN. Ibu profesor ini bilang, kenapa sih harus diposting makanan ada di belatungnya? Kan tinggal dibalikin. Tidak, Bu. Anak itu kaget dan itu reaksi spontan. Kalau dia nggak posting, terus gimana kita bisa tahu kalau program BGN itu ternyata ada masalahnya? Kenapa? Karena masalahnya itu kalau ada makanan belatung ditambah makanan busuk, itu berarti ada quality control yang tidak dijalankan. Ibu bilang, di setiap SPPG itu ada akuntan dan ahli gizinya. Terus ada juga quality control-nya. Nah, berarti kan kalau dilihat dari kejadian anak itu tadi, berarti kan quality control dan ahli gizinya juga nggak jalan. Ibu bisa lihat, beberapa SPG menyediakan makanan-makanan proses food. Lah, terus itu gimana? Kan itu mencederai marwah dari pedoman gizi tahun 2014. Dan ibu bilang, anak itu harus bersyukur. Bu, yang dimaksud dengan bersyukur itu bukan bersyukur dikasih makan, tapi bersyukur menikmati makanan. Dengan bersyukur menikmati makanan, diharapkan anak itu makannya lebih pelan sehingga gizinya baik diserap oleh tubuh. Bukan alhamdulillah sudah dikasih makan negara. Bukan di situ problemanya. Problemanya adalah ibu membungkam anak itu. Karena budaya diam itu tidak bagus. Kerugian negara banyak terjadi ketika ada budaya diam di sana. Kalau anak itu nggak speak up, orang juga nggak tahu kalau makanan bergizi juga ternyata banyak masalahnya. Saya agak kurang sepakat dengan ibu profesor ini. Ibu profesor ini juga bilang bahwa ini akan menumbuhkan budaya karakter. Betul, karakter yang dimaksud itu bukan karakter tiba-tiba dia nyablak marah-marah di postingan. Karakter yang dimau pedoman gizi itu adalah karakter yang menghargai makanan, menikmati makanan.
Tapi kalau makanannya sendiri tidak sesuai dengan spesifikasi, apa yang mau dinikmati, apa yang mau dihargai. Pendidikan karakter itu kan sudah ada sebagiannya masing-masing di sekolah. Ada bagian konseling dan lain sebagainya. Saya tahu ibu berulang kali, saya mantan ini, mantan itu. Iya, tapi ibu memang tipikal sekali pejabat Indonesia. Ditanya, jawabannya menyombongkan diri, tidak apple to apple. Yang lebih miris lagi adalah pernyataan Wakil Ketua BGN ini. Ibu itulah namanya. Nah, ibu ini bilang, kenapa sih program MBG ini harus berjalan ketika anak-anak memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru? Betul, MBG memang harus berjalan karena makan itu tidak bisa berhenti. Tapi kalau konsisten dipaksakan, itu tidak berjalan dengan baik. Yang disebut konsistensi itu adalah tetap dikasih makan, tapi metodenya berbeda. Dan ini saya rasa agak sulit. Kenapa? Karena BGN ini menetapkan titik distribusinya di sekolah. Anak silakan liburan, kemanapun dia berada. Tapi harus diambil. Berarti yang ngambil harus siapa? Ya bapak ibunya kan. Kalau tetangga emang boleh ngambil MBG di sekolah kan. Ibu, jadi konsistensi itu harus adaptif. Kalau tidak adaptif, program ini akan berpotensi untuk gagal. Ibu Wakil BGN ini juga bilang, makanan boleh diambil atau enggak. Tuh, aneh kan? Kenapa saya bilang aneh? Kalimat boleh diambil atau enggak, itu berarti kan dilempar masalahnya kepada anak sekolahnya sendiri. Dan itu harusnya tanggung jawab negara, bukan melemparkan masalah kepada anak didik itu. Masa makanan boleh diambil atau enggak? Kalau makanan boleh diambil atau enggak, berarti ada kecenderungan untuk terjadi pemborosan keuangan negara. Dan apabila makanan tadi seandainya dirapel menjadi 5 hari sekali, dan ternyata isi makanannya tidak sesuai dengan anggaran, kan biasanya 10 sampai 15 ribu. Tapi banyak di media sosial itu isinya cuma 6 ribu aja, seperti ini contohnya. Ibu ini menghitung cuma 6 ribu. Jadi yang seharusnya 50 ribu 5 hari, ini cuma jadi 30 ribu untuk 5 hari. Berarti ada selisih kan di situ. Ketika ada selisih itu muncul, berarti ada kerugian negara. Negara sudah bayar, sudah ngasih duit ke SPPG, nanti uangnya ditilep. Siapa yang mau tanggung jawab? Ibu. Sekarang kita buat simulasinya ya. Kalau satu sekolah itu ada 500 anak dikali 30 ribu untuk 5 hari, itu sekitar 15 juta rupiah. Berarti itu sudah terjadi kerugian keuangan negara sekitar 3 juta rupiah per 5 hari hanya untuk satu sekolah. Serem kan? Oke, kalau seandainya ada 10 juta anak di Indonesia, berarti sudah terjadi kerugian negara sekitar 300 miliar per 5 hari. Serem kan? Simulasi tadi itu kalau 5 hari aja sudah 300 miliar per 5 hari. Terus bayangkan berapa libur anak tahun baru ini? Hampir sekitar 2 minggu kan? Jadi kerugian negara triliunan itu pasti akan terjadi kalau seandainya tidak diawasi dengan baik. Dan salut kepada anak tadi dan media sosial dan para influencer yang mengangkat berita tadi sehingga viral. Karena kalau anak itu dibungkam, maka sedari kecil kita sudah melakukan budaya yang tidak baik. Kerugian negara terjadi itu karena ada budaya pembungkaman dan pembatasan informasi. Kalau tidak ada yang speak up, kita nggak ada yang tahu. Masyarakat tidak bisa menilai. Audit publik juga harus berjalan. Dua pejabat tadi itu mencerminkan budaya feodal di pejabat kita. Yang penting asal Bapak senang, yang penting program itu berjalan. Mereka tidak peduli apakah makanan anak itu bergizi atau tidak, mau diambil atau tidak, yang penting program jalan. SPPG dapurnya ngebul. Mungkin ada ya SPPG yang benar-benar bagus. Tapi kalau kita lihat di media sosial, terlalu banyak SPPG yang bermasalah. Terlalu banyak makanan yang tidak bergizi. Terlalu banyak makanan yang tidak sesuai dengan anggarannya. Kalau kedua pola tadi tetap berjalan, maka saya bisa pastikan bahwa program MBG ini bisa menjadi kegagalan program. Kalau sudah terjadi kegagalan program, maka kerugian negara itu pasti mengikuti.
Entah dari KPK, entah dari kejaksaan, entah dari kepolisian. Kita tinggal tunggu saja. Satu dua kali waktu nanti pasti ada yang tertangkap, pasti ada yang dipanggil oleh pihak penyidik. Saya jelas mendukung MBG, karena kalau dari fitrahnya dia memberikan gizi kepada anak didik kita. Dan kita tidak bisa pungkiri, dengan makanan bergizi diharapkan akan meningkatkan daya kecerdasan anak. Sehingga anak-anak zaman sekarang nggak goblok-goblok amat. Kalau boleh saya menyarankan, satu, MBG itu harus diawasi oleh lembaga audit. Kedua, kepada para murid, kepada para orang tua guru, kepada masyarakat dan influencer, tetap menyuarakan apabila terjadi penyimpangan dalam proyek MBG ini. Kalau terjadi kegagalan program, maka uang negara akan hilang secara sia-sia. Siapa yang mau tanggung jawab?